Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala syabir rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan season-season selanjutnya dari motivasi kehidupan kita. Hari ini yang ingin disampaikan itu adalah tentang satu kisah seseorang yang mana dengan sifat dan kelakuannya, tentang kerajinan, tentang ketawakalan, dan tentang rasa sabar yang dia miliki, dan itu bisa mengubah kehidupannya dari 0 menjadi 100. Dahulu kala di sebuah kerajaan, seorang raja menyimpan sesuatu di jalanan yang tidak terlalu lebar. Jalanan kecil, hanya 2 meter lebarnya. Dia menyimpan sebuah kotak. Dia menggali jalan, terus dia masukkan kotak itu ke dalamnya, dan setelah itu kotak ditutup dengan tanah. Dan di atas tanah itu sang raja menyimpan sebuah batu yang tidak terlalu besar, yang satu orang pun mengangkat akan sangat kuat untuk bisa memindahkannya. Selanjutnya sang raja diam di atas melihat gerangan apa yang terjadi dengan batu yang ada di bawahnya. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian, lewatlah seorang tentara dengan gagah perkasa. Di pinggangnya sebilah pedang tergantung. Dia berjalan, dan ketika dia melihat batu di tengah jalan, dia tidak berusaha untuk memindahkannya, bahkan dia menyombongkan diri. Siapa ini yang simpan batu di jalanan? Capek aku telah berjuang untuk negara ini. Dasar tidak berpikir, tidak berkemanusiaan. Hanya itu saja diucapkan. Maka dia lewat. Dia tinggalkan batu itu tetap berada di tengah jalan. Kali kedua ada seorang yang kelihatan kaya. Dia berjalan, diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Dan ketika dia melihat batu, dia hanya berpikiran, kenapa ada batu di tengah jalan? Tidak ada kerjaan, cuma simpan batu saja, tanpa berusaha untuk memindahkan. Maka dia dan rombongan ketika melewati batu itu, dia tidak langsung tetapi minggir ke sebelah kiri dan terus melewati itu. Beberapa yang lewat semuanya sama, berpikiran siapa yang menyimpan itu. Maka menjelang senja, ada seorang yang kelihatan lusuh pulang dari pekerjaannya. Terlihat bahwa orang itu adalah bukan orang yang kaya, bukan seorang prajurit. Dia hanya seorang rendahan. Ketika dia melewati jalan itu dan dia melihat sebuah batu ada di tengah jalan, maka dia berpikir, hari sebentar lagi gelap. Bagaimana kalau ada orang yang lewat, terus dia menabrak batu itu? Mungkin dia akan celaka. Bagaimana ada kuda yang berjalan dengan gerobaknya, terus menabrak batu itu, maka dia akan celaka. Maka dia berinisiatif untuk memindahkan batu itu. Di sela-sela kepayahannya, kecapeannya telah mencari nafkah untuk anak keluarganya, maka dia menyempatkan diri untuk mengambil batu itu. Dengan suatu tenaga diangkat, dia dorong, dia pindahkan ke pinggir. Dan setelah dia sampai ke pinggir, maka dia berusaha dengan lega, alhamdulillah, sepertinya dengan begini, ketika ada orang yang melewat di jalan ini, mereka tidak tersandung atau menabrak batu ini. Rekan-rekan sekalian, yang aneh, ketika si pemuda itu melihat kembali di bawah batu itu, ada sesuatu yang aneh. Dia melihat warna tanah beda dengan warna yang lainnya. Ketika dia dekati, ternyata ada sebuah lubang kecil. Di dalamnya ada sebuah kotak.
Maka dia ambil kotak itu. Maka dia buka kotak itu, dia kaget luar biasa. Ternyata di dalam kotak itu ada emas yang sangat banyak dan beberapa kantong uang. Dia ambil, dia lihat-lihat, seolah-olah dia mimpi. Yang lebih aneh lagi, dia menemukan secari kertas. Di dalam kertas itu tertulis, emas dan uang ini diperuntukkan untuk rakyatku yang memindahkan batu ini dari atas jalan, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk keselamatan hidup orang lain. Tanda tangan raja. Rekan-rekan sekalian, mungkin kita bisa membayangkan bagaimana itu terjadi ke kita. Ada sebuah hambatan, ada sebuah halangan, dan ketika kita turun tangan untuk membersihkan itu semua, untuk memperbaiki itu semua, maka Allah akan menjanjikan sesuatu yang indah. Seperti seorang pemuda yang tadi mendapatkan emas dan uang yang melimpah di dalam kotak karena kerajinannya. Secapek apa? Maka pantas Rasulullah mengajarkan satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari perbuatan-perbuatan jubni, itu bodoh ya, dan kasal. Kasal itu adalah apa ya disebutnya? Malas. Karena akar dari semua yang terjadi terhadap kita ke depannya itu berasal dari kemalasan. Malas melangkah, malas melakukan apapun, malas belajar, malas menuntut ilmu, malas ibadah, malas bekerja. Itu adalah bibit-bibit negatif ke depan untuk kehidupan kita. Anda bisa bayangkan seorang yang malas untuk belajar. Anda bisa bayangkan seorang yang malas untuk bekerja. Maka itu juga yang akan dia dapatkan. Maka dengan demikian, hindari rasa malas itu. Hindari kebodohan dari menuntut ilmu. Karena ulama mengatakan ada satu dosa yang mana dosa itu tidak akan pernah terampuni dengan sholat, tidak akan terampuni dengan istighfar, tidak akan terampuni dengan wudhu. Karena rekan-rekan harus paham, dosa-dosa kecil yang ada di kita, ketika kita berwudhu, maka dosa-dosa itu akan jatuh secara sendirinya, berbarengan dengan air yang jatuh dari muka kita ke bawah, selama wudhu kita bertepatan dengan syarat dan rukunnya. Dibaguskan wudhunya. Lantas pertanyaannya, dosa apakah yang tidak bisa tertolong, terampuni dengan sholat dan wudhu itu? Maka jawabannya adalah dosa mendiamkan diri di dalam kebodohan. Sekali lagi, dosa mendiamkan diri di dalam kebodohan itu adalah dosa yang tak pernah kita rasakan. Artinya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah semua dosa. Rekan-rekan semua mungkin kita bayangkan bagaimana sholat Anda, bagaimana zakat Anda, bagaimana ibadah-ibadah yang lain Anda jika tidak dibarengi dengan ilmu. Yang harus kita pahami, sholat membutuhkan ilmu, zakat membutuhkan ilmu, puasa membutuhkan ilmu. Barang siapa yang sholat, barang siapa yang beribadah dengan cara apapun tetapi tidak menggunakan ilmunya, maka secara otomatis itu akan tertolak. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Pada setiap orang yang menjalankan amal-amalan apapun itu dengan tanpa ilmu, maka itu akan tertolak. Jadi ingatkan oleh kita sekalian bahwa kerajinan kita, tawakal kita, keuletan kita itu akan membuahkan hasil untuk kita juga ke depannya. Maka di dalam rentetan syu'ubul iman tentang keimanan itu adalah ketika seseorang berjalan dan dia menemukan duri, paku atau apapun, dia singkirkan, maka itu adalah salah satu orang yang memiliki keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
gitu ya. Ingat, untuk menyelamatkan orang lain tidak dibutuhkan usaha yang keras. Memindahkan batu saja dari jalanan, memindahkan paku saja dari jalanan, itu sudah merupakan sebuah amal yang luar biasa. Batu tak kau pindahkan, maka seseorang lewat di situ terjatuh, sakit dan lain sebagainya, maka kau bertanggung jawab akan rasa sakitnya orang itu. Rekan-rekan sekalian, dari kisah yang tadi mungkin kita bisa ambil sebuah makna bahwa kerajinan akan memberikan dampak yang baik untuk kita ke depannya. Ketika di dunia kita tidak mendapatkan itu, maka ingat Allah akan memberikannya nanti di yaumul qiyamah. Itu saja untuk hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.